Baik, perkenalkan nama saya Bernadette Anansia Kelen, mahasiswi Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Berikut saya akan membawakan materi dengan yang pertama, yaitu definisi malaria. Malaria sendiri merupakan suatu penyakit akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium dengan gejalanya seperti demam, anemia, juga pembesaran limfa. Beberapa ahli mengatakan bahwa malaria ini disebabkan karena Plasmodium menyerang eritrosit dan menyebabkan gejala demam, anemia, dan pembesaran limfa. Sebab yang kedua yaitu etiologi dari penyakit malaria. Ada dua jenis makhluk hidup yang berperan dalam penyebaran penyakit malaria, yaitu parasit malaria atau yang disebut Plasmodium dan juga nyamuk Anopheles methicus. Ada 4 spesies yang berperan penting dalam penularan malaria, yaitu Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium falciparum. Nah, untuk Plasmodium falciparum ini menyebabkan malaria tropika, di mana merupakan malaria terberat dan satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan diskofaskuler karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat. Sedangkan untuk Plasmodium vivax dengan tidak ada pengobatan dan karena berakhir hanya kisar 2-3 bulan saja. Sedangkan untuk spesies Plasmodium malaria ini menyebabkan malaria quartana dengan asimptomatis dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu Plasmodium ovale. Nah, untuk Plasmodium ovale ini jarang sekali dijumpai karena pada umumnya hanya terdapat Afrika dan Pasifik Barat. Untuk Plasmodium ovale gejalanya lebih ringan dan seringkali sembuh tanpa adanya pengobatan. Sebab yang ketiga yaitu epidemiologi dari malaria. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki respon tubuh yang lebih kuat dibandingkan laki-laki. Karena untuk epidemiologi di Indonesia sendiri, malaria ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan identitasnya terdapat di Indonesia Timur. Karena stratifikasi sedang ditemukan di beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan untuk stratifikasi terendah yaitu ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Untuk angka kejadian malaria di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2027 pada 1.000 penduduk menjadi 100,85 penduduk. Selain itu, untuk kasus mortalitas dari tahun 2010 sampai 2018, jumlah kematian akibat malaria menurun dari 505.000 menjadi 4 kasus. Sedangkan untuk di Asia Tenggara, angka mortalitasnya menurun dari 2,6 per 1000 penduduk pada tahun 2010 menjadi 0,7 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Subbab yang keempat yaitu patogenesis dari penyakit malaria. Patogenesis pada malaria pada umumnya diakibat karena interaksi kompleks antara parasit, inang, dan juga lingkungan. Nah, patogenesis ditekankan pada terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah daripada koagulasi intravaskuler. Pada malaria, berat mekanisme patogenesisnya berkaitan dengan invasi parasit ke dalam eritrosit, sehingga menyebabkan eritrosit yang mengandung parasit mengalami perubahan struktur dan biomolekuler sel untuk mempertahankan kehidupan parasit. Secara umum, patogenesis malaria terdiri atas demam kurang lebih dari 6-10 jam, anemia yaitu akibat proses hemosialis dan patogenesis eritrosit terinfeksi, dan setelah mengalami anemia maka akan mengalami kejadian imunopatologi. Sebab misalnya yaitu gejala dari malaria. Pada umumnya gejala pada malaria ini terjadi sekitar 10-15 dan munculnya gejala malaria ini dengan gejala yaitu menggigil, demam, kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat yang menyebabkan tubuh menjadi lemas dan suhu tubuh. Sebab yang keenam yaitu diagnosis. Nah, diagnosis di sini diberikan ada anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Untuk anamnesis sendiri yaitu melihat keluhan utama yang meliputi demam, menggigil, dan yang disertai dengan sakit kepala, mual, muntah, diare, dan juga nyeri otot serta pegal-pegal. Untuk mendiagnosis orang terkena malaria yaitu dengan melakukan studi riwayat berkunjung dan bermalam 1-4 minggu yang lalu ke daerah endemik malaria. Nah, kelima yaitu gejala dari malaria. Untuk tahap gejala pada malaria timbul mengikuti sirkulasi tertentu, yaitu untuk malaria tertira yaitu 3 hari sekali, dan untuk malaria quartana yaitu 4 hari sekali.
Malaria pada umumnya adalah demam, menggigil, sakit kepala, banyak keringat, lemas, pegal linu, gejala anemia, mual, hingga menyebabkan muntah. Yang ketujuh yaitu pengobatan. Untuk pengobatan malaria sendiri diberikan dengan pengobatan radikal malaria, di mana dengan membunuh semua stadium parasit yang ada dalam tubuh manusia. Adapun tujuan pengobatan radikal ini untuk mendapat kesembuhan dari parasit tersebut serta menghentikan ada beberapa perbedaan pengobatan pada sebab yang terakhir yaitu pengendalian. Seperti yang kita ketahui, malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk. Maka untuk pencegahan dan pengendalian dengan mengubah perilaku manusia, pencegahan yang dapat dilakukan dalam melihat perilaku manusia. Yang pertama, menggunakan kelambu saat tidur, memakai pakaian serba panjang saat beraktivitas, menghindari pakaian basah di dalam rumah karena. Yang ketiga, melakukan langkah 3M, menggunakan lotion anti nyamuk, memasang obat nyamuk secara rutin, melakukan di daerah dengan tempat tinggal kasus malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya.